Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan karunia dan nikmatnya kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka untuk menuntut ilmu. Semoga usaha kita, ya, apa yang kita lakukan hari ini dicatat sebagai pemberat timbangan kebajikan kita di akhirat kelak. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang faedah-faedah yang bisa diambil dari kisah wafatnya paman Nabi Abu Talib. Yang kisah wafatnya Abu Talib adalah kisah yang masyhur yang terdapat dalam hadis-hadis yang sahih, baik dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim dan juga yang lainnya, dan juga masyhur dalam buku-buku sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wafatnya atau syakhsiyah atau kepribadian Abu Talib ini adalah perkara yang kontroversial antara ahlu sunnah dengan orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah mereka menyatakan bahwasanya Abu Talib meninggal dalam keadaan Islam, ya. Bahkan sebagian mereka seperti At-Tabatabai, ya, dalam tafsirnya mengatakan bahwasanya Abu Talib lebih berjasa daripada kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Lebih afdal daripada kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Apa rahasianya? Kenapa mereka berusaha untuk menyatakan Islamnya Abu Talib? Dalam rangka untuk mensucikan Bani Hashim, bahwasanya Abu Talib adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Talib bapaknya Ali bin Abi Talib. Sehingga mereka ingin membersihkan bagian atasnya Ali, ya. Jangan sampai ayahnya Ali dalam kondisi apa? Kafir. Dan juga Abu Talib adalah dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka ingin menjaga kesucian keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan sampai tercoreng sama sekali. Tetapi hadis-hadis yang sahih dalam literatur kaum muslimin bahwasanya Abu Talib meninggal dalam kondisi kafir. Adapun orang-orang Syiah yang berusaha menyatakan Islamnya Abu Talib, maka mereka mendatangkan riwayat-riwayat yang dusta. Tidak ada riwayat-riwayat yang sahih tentang Islamnya Abu Talib. Dan kenyataan menunjukkan bahwasanya Abu Talib meninggal dalam kondisi kafir. Seandainya Abu Talib masuk Islam, ya, dan sudah mengakui kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam Islam sejak awal, maka Abu Talib pasti akan dimusuhi oleh orang kafir Quraisy. Ternyata Abu Talib tidak dimusuhi oleh orang kafir Quraisy karena orang kafir Quraisy segan sama Abu Talib. Kenapa? Karena dia masih dalam kondisi apa? Kafir, ya. Jadi orang Syiah berusaha mengislamkan atau menyatakan Islamnya Abu Talib. Bahkan sebagian mereka menyatakan Abu Talib lebih afdal daripada kaum Al-Muhajirin dan kaum Ansar. Dan ini pernyataan yang sangat berbahaya, ya. Adapun menurut kita umat Islam, bahwasanya Abu Talib meninggal dalam kondisi kafir, dalam kondisi musyrik, dan ada hikmah-hikmah yang dipetik dari dibalik meninggalnya Abu Talib dalam kondisi musyrik. Oleh karenanya Ibnu Hajar rahimahullahu taala juga menukil dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi Ibnu Taimiyah punya buku yang masyhur membantah orang-orang Syiah yang judulnya Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, yang dicetak sekarang 9 jilid. Di situ beliau membantah seorang Rafidhah dan bantahannya sangat indah dan sangat luar biasa, ya. Buku yang sangat indah sehingga
diringkas oleh Az-Zahabi rahimahullahu taala. Az-Zahabi ulama besar di mazhab Syafi'iyah meringkas buku Minhajus Sunnah Nabawiyah, dan sebagian perkataan Ibnu Taimiyah dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dalam masalah ini. Masalah ini. Saya bacakan perkataan Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Beliau berkata, nama dari Abu Talib adalah Abdul Manaf. Abu Talib nama aslinya siapa? Abdul Manaf, ya. Wasmuhu indal jami' Abdul Manaf. Ini kata Ibnu Hajar, penulis Fathul Bari, dalam Fathul Bari. Dia berkata, dan nama Abu Talib menurut seluruh ulama adalah Abdul Manaf. Wa syadza man qala Imran. Dan telah nyeleneh orang yang mengatakan bahwasanya nama Abu Talib adalah Imran. Bal huwa qaulun batil. Inilah perkataan yang batil. Naqalahu Ibnu Taimiyah fi kitab Ar-Radd al-Rafidhi. Sebagaimana dinukil oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya bantahan terhadap Ar-Rafidhah. Itu kitab Minhajus Sunnah Nabawiyah. Anna ba'd ar-Rawafid, Ibnu Taimiyah menukil bahwasanya sebagian orang-orang Syiah za'ama, menyangka anna qaulahu ta'ala inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Dalam surat Ali Imran ada firman Allah, sungguhnya Allah telah memilih Adam, memilih Nuh, memilih keluarga Ibrahim, wa ala Imran, dan memilih keluarga Imran. Maksudnya kata orang-orang Syiah, Ali Imran di situ maksudnya Alu Abi Talib, karena Abu Talib namanya Imran. Allah telah memilih keluarga Imran, maksudnya keluarga Abu Talib. Jadi Abu Talib bukan cuma masuk surga, bahkan Abu Talib dipuji oleh Allah dalam apa? Al-Quran. Jadi surat Ali Imran itu artinya surat Ali Abu Talib. Orang Syiah ngawur kalau sudah apa? Kalau sudah tafsir, ya. Wa anna isma Abi Talib Imran, dan namanya adalah Imran. Ini tidak benar. Perhatikan di sini maksud saya, kenapa saya sengaja menukil hal ini? Karena Ibnu Hajar menukil dari siapa? Ibnu Taimiyah. Oleh karenanya waktu Ibnu Taimiyah dikatakan sesat, ya. Bahkan ada yang mengatakan, barang siapa mengatakan Ibnu Taimiyah Syekhul Islam adalah kafir, maka dibantah oleh para ulama. Di antaranya oleh Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi dalam kitabnya Ar-Raddul Wafir, bantahan terhadap orang yang menyesat-nyesatkan Ibnu Taimiyah, dan buku itu diberi mukaddimah oleh Ibnu Hajar, di mana Ibnu Hajar memuji Ibnu Taimiyah dengan pujian yang sangat indah. Di antara perkataan Ibnu Hajar, ya, kalau tidak ada kebaikan Ibnu Taimiyah kecuali muridnya Ibnu Qayyim, maka sudah cukup. Seandainya Ibnu Taimiyah tidak punya kebaikan apapun kecuali punya murid namanya siapa? Ibnu Qayyim, maka sudah cukup tentang keagungan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Bagaimana lagi dengan keluasan ilmunya. Jadi Ibnu Qayyim adalah salah satu kebaikan dari kebaikan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi Ibnu Hajar aja menukil dari siapa? Ibnu Taimiyah. Kemudian datang orang sekarang mengatakan Ibnu Taimiyah sesat dan menyesatkan. Ya, ini orang dai seperti ini, dai yang keblinger, ya. Ya, tidak tahu diri, kemudian mengatakan Ibnu Taimiyah sesat dan menyesatkan. Ibnu Taimiyah saja perkataannya dinukil oleh siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Taib. Jadi maksud saya, Abu Talib adalah tokoh yang kontroversial antara Syiah dan apa? Sunnah. Antara Syiah dan Ahlu Sunnah. Ahlu Sunnah menganggap Abu Talib di neraka, orang Syiah menganggap Abu Talib di mana? Di surga. Bahkan lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar. Bahkan ada surat Ali Imran artinya surat apa? Alu Abi Talib. Karena nama Abu Talib siapa? Imran. Taib. Sekarang kita bacakan tentang kisah wafatnya Abu Talib sebagaimana termaktub dalam Sahih Al-Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim. Diriwayatkan, ya, dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, dia berkata, akhbarani Sa'id ibn al-Musayyib an abihi, dari Al-Musayyib bin Huzn, qala, atau bin Hazan, ya, qala lamma hadarat Abu Talibin al-wafatu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang meriwayatkan hadis ini adalah Al-Musayyib, dan dia seorang sahabat radhiyallahu taala anhu. Dia bercerita, tatkala Abu Talib telah datang kepadanya kematian, yaitu akan meninggal dunia. Ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka
Abu Talib dijenguk oleh ponakannya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawajada indahu Abu Jahlin wa Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Maka ternyata yang menyenguk Abu Talib lebih dahulu daripada Nabi ada dua orang, yaitu Abu Jahal kemudian Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Dua orang kafir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW sudah kedahuluan Abu Jahal dengan siapa? Abdullah ibn Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Ya. Maka Rasulullah SAW menasihati pamannya. Faqala Rasulullah SAW bersabda, "Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, suatu kalimat yang aku akan bersaksi bagimu di sisi Allah. Dalam riwayat yang lain, uhaju laka indallah, aku akan berhujjah, berargumen di hadapan Allah untuk membelamu wahai pamanku. Ucapkanlah la ilaha illallah, aku akan berargumen dengan kalimat ini membelamu di hadapan Allah. Dalam riwayat yang lain, ujadilu, saya akan berjidal, berdebat untuk membelamu wahai pamanku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mendakwai pamannya, siapa tahu pamannya masuk Islam. Faqala Abu Jahlin wa Abdullah bin Abi Umayyah, maka rupanya dua orang ini Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah juga berdakwah. Mereka berkata, "Ya Abu Talib, wahai Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah kau benci dengan agama bapakmu Abdul Muttalib?" Falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'riduha alaihi. Rasulullah SAW mengulangi lagi kepada pamannya, "Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, suatu kalimat yang aku akan bela engkau di hadapan Allah." Wa yu'idu lahu tilkal maqalata. Dan Rasulullah SAW mengulangi lagi perkataan tersebut, mengulang-ulanginya. Hatta qala Abu Talib, akan tapi ternyata dua orang ini juga mengulang-ulangi. Nabi berdakwah, dia juga berdakwah. Nabi bersabda, Abu Jahal juga bersabda. Repotnya. Abu Jahal, lagi dua orang kan. Jadi Nabi kalah provokasi. Nabi satu, mereka berapa? Berdua. Ya. Hatta qala Abu Talib akhir ma kallamahum, sampai akhirnya apa yang dikatakan oleh Abu Talib terakhirnya, huwa ala millati Abdul Muttalib, dia berada di atas agamanya bapaknya Abdul Muttalib. Wa aba an yaqula la ilaha illallah, dan dia enggan mengucapkan la ilaha illallah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW berkata, "Ama wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka." Demi Allah, ketahuilah, demi Allah aku akan mohon ampunan bagimu wahai pamanku selama aku tidak dilarang untuk memohon ampunan bagimu. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah turunkan firman-Nya, "Ma kana lin nabi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin." Tidak pantas bagi nabi dan juga orang-orang yang beriman untuk mohon ampunan bagi orang-orang musyrikin walau kanu uli qurba, meskipun orang-orang musyrikin tersebut adalah karib kerabat mereka. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas bagi mereka bahwasanya karib kerabat mereka itu adalah penghuni neraka jahanam. Wa anzalallahu ta'ala fi Abi Talib, dan Allah menurunkan ayat khusus kepada Abu Talib. Ya. Faqala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la tahdi man ahbabta." Kau tidak bisa beri hidayah, petunjuk kepada orang yang kau cintai. Jadi Nabi sangat cinta kepada Abu Talib. Tapi kata Allah, kau tidak bisa beri hidayah kepada Abu Talib. Walakinnallaha yahdi man yasha. Dan Allah yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lebih tahu tentang siapa orang-orang yang mendapat hidayah. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ammihi, Rasulullah sallam berkata kepada pamannya, "Qul la ilaha illallah asyhadu laka biha yaumal qiyamah." Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, aku akan bersaksi bagimu dengan kalimat ini pada hari kiamat kelak. Qal, Abu Talib berkata, "Laula an tu'ayyirani Quraisyun." Saya ingin mengucapkan tapi saya takut akan saya dicela oleh orang-orang Quraisy. Yaqulun, mereka berkata, "Innama hamalahu ala dzalikal jaza'u la aqrartu biha ainak." Mereka akan berkata, sungguhnya Abu Talib itu mengucapkan la ilaha illallah karena rasa sakit yang dia rasakan. Dalam riwayat yang lain, ya, sebagian ulama mengatakan al-jaza'u, dalam sebagian ulama mengatakan al-khara'u, yaitu karena dia lemah.
Ya, karena dia lemah, maka dia mengucapkan la ilaha illallah, bukan karena dia dari qanaah, dari apa namanya? Dari karena sadar, karena ngerti, ya. Dia takut dicela oleh orang Quraisy. La aqrartu biha ainak. Seandainya saya tidak takut dicela oleh orang Quraisy, saya akan mengucapkan la ilaha illallah dan akan menyenangkan hatimu wahai ponakanku. Jadi tidak mau mengucapkan. Ya. Fa anzalallah, maka Allah turunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah beri petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki, dan Allah mengetahui siapa yang berhak mendapatkan petunjuk. Oleh karenanya di antara perkataan masyhur dari Abu Talib, beliau berkata, "Wa laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina, walaula al-malamatu wa hidharu masabbatin wa hadharu masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina." Kata beliau Abu Talib, sungguh aku telah mengetahui bahwasanya agamanya Muhammad adalah agama terbaik dari seluruh agama manusia. Jadi di Jazirah Arab ada berbagai macam agama, ada agama Yahudi, ada agama Nasrani, ada agama musyrikin penyembah berhala, ya. Ada penyembah bintang-bintang, ada penyembah malaikat, ya. Kata dia, saya telah mengetahui agama Muhammad ini adalah agama yang terbaik di antara agama-agama yang ada. Kalau bukan karena cercaan orang-orang Quraisy dan karena khawatir saya dicaci maki oleh mereka, la wajadtani samhan bidzaka mubina. Kau akan dapati aku akan menerima agama Islam dan akan terang-terangan mengatakan Islam, tapi saya takut dicerca. Akhirnya Abu Talib meninggal dalam kondisi musyrik. Oleh karenanya telah datang hadis-hadis menunjukkan Abu Talib disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antaranya dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tatkala disebutkan tentang pamannya Abu Talib, maka Rasulullah SAW berkata, la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumal qiyamah fayuj'alu fi dhahdahin minan nar yablughu ka'baihi yaghli minhu dimaguhu. Kata Nabi, semoga syafaatku bermanfaat bagi pamanku pada hari kiamat kelak. Fayuj'alu fi dhahdahin minan nar, maka dia akan diletakkan di dhahdah minan nar. Dhahdah itu semacam percikan kalau orang melewati misalnya apa namanya kolam yang rendah, ya, dia melewati air yang apa namanya tidak dalam, ya, sehingga airnya cuma mengenai kakinya atau mengenai apa percikannya cuma mengenai mata kakinya, kedua mata kakinya. Maka Rasulullah SAW mengatakan yuj'alu fi dhahdahin minan nar, maka dia akan diletakkan di neraka tapi dengan api yang sedikit saja yang hanya mengenai kakinya, ya bulughu ka'baihi, api tersebut paling maksimal hanya sampai di kedua mata kaki Abu Talib. Yaghli minhu dimaguhu, akan tapi api yang sedikit tersebut membuat otaknya mendidih, ya. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain, ahwanu ahli nar adzaban Abu Talib, penghuni neraka jahanam yang paling ringan siksaannya adalah Abu Talib. Yang siksaan yang paling ringan tersebut hanyalah api yang mengenai kakinya, tapi ternyata membuat otaknya apa? Mendidih. Kemudian juga dalam hadis yang lain, Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, Al-Abbas pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudaranya Abu Talib. Ya, Rasulullah SAW punya paman yang banyak, ya. Di antaranya Al-Abbas, di antaranya Hamzah. Ada 4 paman Nabi yang bertemu dengan Nabi waktu Nabi berdakwah. Di antaranya Al-Abbas dan Hamzah, Abu Lahab dan Abu Talib. Ini 4 paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 masuk Islam, 2 kafir. Yang masuk Islam Al-Abbas dan siapa? Hamzah. Hamzah meninggal dalam perang Uhud. Al-Abbas masih hidup setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kafir Abu Lahab dan siapa? Abu Talib. 2 paman Nabi kafir, 2 paman Nabi masuk Islam. Subhanallah, paman Nabi yang kafir nama-namanya nama-nama musyrikin. Abu Lahab nama aslinya siapa? Abdul Uzza. Abdul Uzza. Oleh karenanya Allah mengatakan tabbat yada Abi Lahab. Sebenarnya mengatakan ini di antara kenapa Allah tidak menyebutkan nama Abu Lahab padahal namanya Abdul Uzza, karena Allah tidak ingin ada nama Abdul Uzza dalam Al-Qur'an. Ya, karena Abdul Uzza itu artinya hamba Al-Uzza. Bukan hamba Allah tapi hamba Al-Uzza, dan Al-Uzza adalah salah satu berhala yang disembah oleh orang kafir musyrikin. Maka Allah hanya menyebutkan
kunyahnya Abu Lahab. Padahal namanya bukan Abu Lahab, namanya siapa? Abdul Uzza. Makanya tabbat yada Abi Lahab. Ya. Dan Abu Lahab adalah paman Nabi yang paling keras menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia yang pertama mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan kaum musyrikin dan Nabi naik di atas bukit Safa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau saya mengatakan bahwasanya di balik gunung ini ada pasukan perang yang akan menyerang kalian, hal kuntum musaddiqiyya? Apa kalian akan membenarkan aku? Kata kaum Quraisy, ma jarrabna alaika kadziban. Kami tidak pernah tahu kau berdosa wahai Muhammad. Ma jarrabna alaika illa sidqan. Yang kami tahu kau hanyalah orang yang jujur. Maka Nabi mengatakan, fa inni mundziru lakum baina yaday adzabin syadid. Maka saya ingatkan kepada kalian, di hadapan kalian ada azab yang pedih kalau kalian tidak beriman kepada Allah. Maka yang pertama kali protes kepada Nabi pamannya Abu Lahab. Ya, dia mengatakan, tabban laka ya Muhammad ali hadza jama'tana. Celaka engkau wahai Muhammad, apakah karena ini kau kumpulkan kami? Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada Abi Lahab. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Jadi Abu Lahab ini paman Nabi, kurang ajar ya. Dia istrinya, anak-anaknya semua kurang ajar ya. Dia kurang ajar, istrinya juga apa? Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa imra'atu hammalatal hatab. Sama Allah sebutkan istrinya ya. Juga celaka, anak-anaknya juga apa? Celaka. Satu keluarga celaka semua, keluarga Abu Lahab ya. Oleh karenanya disebutkan putri-putri Nabi di antaranya dinikahi oleh putra-putranya Abu Lahab. Putri-putri Nabi dinikahi oleh putra-putranya siapa? Abu Lahab. Dan ini sebelum Nabi mendakwahkan dirinya sebagai seorang nabi. Tatkala Nabi berdakwah dia adalah seorang nabi, maka Abu Lahab dan orang-orang Quraisy menyuruh putra-putranya Abu Lahab untuk menceraikan putri-putri Nabi, supaya Nabi dibuat sibuk dengan anak putri-putrinya yang sedih dicerai. Akhirnya diceraikan, di antaranya Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Diceraikan. Padahal suami-suami mereka di antaranya adalah putra-putra siapa? Abu Lahab ya. Abu Lahab meninggal dalam kondisi kafir. Yang satunya lagi Abu Talib. Abu Talib juga namanya Abdu Manaf. Namanya siapa? Abdu Manaf. Dan juga bukan nama Islami, Abdu Manaf, hambanya Manaf. Ya, dan dia juga meninggal dalam kondisi kafir. Adapun paman Nabi yang masuk Islam adalah Al-Abbas dan Hamzah, nama-nama Islami. Oleh karenanya sebenarnya mengatakan nama itu punya pengaruh. Nama itu punya apa? Pengaruh. Dan ini bukan suatu kebetulan yang menakjubkan. Abu Talib dan Abu Lahab nama-namanya bukan nama-nama Islami dan mereka mati dalam kondisi musyrik dan kafir. Adapun Al-Abbas dan Hamzah nama-namanya Islami, maka mereka masuk Islam dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Al-Abbas pamannya Nabi dan saudaranya Abu Talib. Maka Al-Abbas bertanya kepada Nabi, "Ma agnaita an ammika fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka." Wahai Muhammad, apa yang bisa kau bantu kepada pamanmu Abu Talib? Bukankah pamanmu Abu Talib dahulu yang membelamu? Dia marah untuk membelamu. Ya, dia yahutuka yaitu dia yuraik, dia memperhatikan engkau. Ya, dan dia marah karena engkau. Maka Nabi mengatakan ada manfaatnya. Ya. Saya kasih syafaat. Kalau saya tidak kasih syafaat, lakana fid darkil asfala minan nar. Laula ana lakana fid darkil asfala minan nar. Kalau bukan karena syafaatku, maka Abu Talib berada di neraka jahanam yang paling apa? Yang paling bawah. Tetapi kata Rasulullah sallam, huwa fi dhahdahin min nar. Walaula ana lakana fid darkil asfala minan nar. Dia berada di neraka yang bagian atas, yang hanya mengenai kakinya saja, percikan-percikan api yang mengenai kakinya sampai ke kedua mata kakinya. Kalau bukan karena saya, dia di neraka yang paling bawah. Ya, itu pun sudah sangat menyiksa. Ya, jadi disebutkan memakai sendal terbuat dari api membuat otak mendidih. Ini semua adalah dalil menunjukkan bahwasanya Abu Talib meninggal dalam kondisi musyrik. Ya, Abu Talib meninggal dalam kondisi musyrik dan meninggal dalam kondisi kafir. Oleh karenanya dia dimasukkan dalam neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada hadis ya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu menyenguk pamannya Abu Talib yang dalam kondisi sakaratul maut ya. Ya,
Dan ternyata sebelum Nabi datang sudah ada dua orang. Siapa? Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Ibnu Hajar mengatakan wa yahtamil, dan bisa jadi hadir orang ketiga yaitu Musayyab. Karena yang meriwayatkan hadis ini adalah namanya Musayyab. Ini seorang sahabat juga. Tapi dia tidak bercerita tentang kehadirannya. Dia tidak bercerita tentang kehadirannya. Dan Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah dan Musayyab bin Huzan seluruhnya dari Bani Makhzum. Dari Bani Makhzum, Al-Makhzumi. Dan Al-Makhzumi ini kabilah dari Quraisy. Kabilah dari Quraisy yang mereka bersaing dengan Bani Hashim. Bani Hashim itu adalah kabilahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dua-duanya kembali kepada kabilah Quraisy. Kembali kepada kabilah Quraisy. Dan Bani Makhzum inilah kabilah yang paling bersaing dengan kabilah Quraisy. Disebutkan dalam sebagian riwayat, kenapa Abu Jahal tidak mau beriman? Ya, padahal dia tahu kebenaran tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan dengan kesombongannya, Abu Jahal ini, dan dia dari Bani Makhzum, dia mengatakan, kalau kami bersaing dengan Bani Hashim, Bani Hashim berbuat baik kepada jemaah haji, kami Bani Makhzum juga berbuat baik kepada jemaah haji. Kami selalu berlomba dalam kemuliaan, sehingga orang-orang mengetahui kemuliaan Bani Hashim sebagaimana kami Bani Makhzum juga diakui kemuliaan kami. Apakah tatkala dari Bani Hashim ada ngaku sebagai nabi? Nah, kalau begini kita pasti kalah. Ya. Jadi kalau Muhammad ngaku sebagai nabi, saya enggak mungkin ngaku sebagai nabi. Saya tidak punya mukjizat. Istilahnya Abu Jahal dia pintar. Dia bilang, sekarang tiba-tiba muncul dari Bani Hashim, kita selalu bersaing nih. Dalam kebaikan, mereka beri makan kepada fakir miskin, kami beri makan kepada fakir miskin. Mereka beri bantuan kepada fakir miskin, kami Bani Makhzum juga beri bantuan kepada fakir miskin. Sehingga Bani Makhzum dan Bani Hashim bersaing. Sekarang tiba-tiba muncul dari Bani Hashim orang ngaku sebagai nabi. Wah, saya enggak mungkin ngaku sebagai apa? Nabi. Nabi Abu Jahal tidak punya apa? Tidak punya mukjizat. Oleh karenanya supaya kami tetap bersaing, saya tidak mau ngaku dia sebagai apa? Nabi. Itu sebabnya karena hasad. Jadi Abu Jahal tidak mau beriman kepada Nabi SAW karena apa? Karena hasad. Dan mereka sebaya antara Nabi SAW dengan Abu Jahal. Abu Jahal ini sebelum datang Rasulullah SAW mendakwakan Islam, dia dijuluki oleh kaumnya dengan Abul Hakam. Itu orang yang pemberi keputusan atau orang yang bijak, ya. Begitu dia tidak masuk Islam, digelari oleh dengan apa? Abu Jahal, si goblok. Abu Jahal namanya apa? Si goblok. Jadi rupanya dia tidak masuk Islam gara-gara itu. Jadi mereka tiga dari Banu Makhzum. Subhanallah, dua orang ini masuk Islam. Abu Jahal tewas dalam perang Badar, tewas, ya. Sementara Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi masuk Islam. Ada khilaf, ada yang mengatakan dia masuk Islam, dia termasuk orang-orang yang membaiat Nabi di bawah pohon Ridwan tatkala tahun 6 Hijriah. Ada yang mengatakan dia masuk Islam tatkala Fatuh Makkah tahun 8 Hijriah. Padahal dia dahulu sangat kencang terhadap kaum musyrikin. Di antaranya Al-Musayyib. Al-Musayyib juga masuk Islam. Sebenarnya hidayah, ya. Dua orang masuk Islam, satu temannya masuk neraka, ya. Jadi Abdullah bin Umayyah bin Al-Mughirah masuk Islam, demikian juga Al-Musayyib akhirnya masuk Islam. Jadi ada kemungkinan Al-Musayyib juga hadir dalam menjenguk siapa? Abu Talib. Tapi hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah kepada Abu Talib sebelum al-mu'ayanah. Jadi dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Sungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nyawa di kerongkongan. Al-ghargharah, sebelum nyawa di kerongkongan. Nyawa sudah di kerongkongan, sudah al-mu'ayanah. Al-mu'ayanah itu melihat malaikat maut datang, maka sudah tidak bermanfaat. Tetapi kapan seorang kita bisa hukumi sudah dalam kondisi ghargharah, dalam kondisi nyawa sudah di kerongkongan dan sudah melihat malaikat, kita tidak tahu. Karena yang melihat malaikat cuma dia. Ya. Walakin la tubsirun, ya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun." Tatkala nyawa sudah sampai di kerongkongan dan kalian melihat orang tersebut akan meninggal dunia.
Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, dan kami lebih dekat kepada mayat tersebut daripada kalian. Nahnu di sini adalah para malaikat yang akan mencabut nyawanya. Walakin la tubsirun, tapi kalian tidak melihat malaikat tersebut. Tapi kalian tidak melihat malaikat tersebut. Malaikat maut waktu datang kepada seorang kalian tidak melihat. Ya. Jadi kita tidak tahu orang tersebut sudah muayyanah atau belum, kita tidak tahu. Makanya kalau ada orang mau meninggal, kita talkinkan saja la ilaha illallah. Siapa tahu dia mengucapkan la ilaha illallah sebelum malaikat maut mencabut apa? Nyawanya. Sebelum dia melihat malaikat maut. Kalau dia sudah lihat malaikat maut, kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Sebagaimana dialami oleh Fir'aun. Fir'aun kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Tatkala dia akan tenggelam, maka dia berkata la ilaha illallah. Jadi Fir'aun meninggal mengucapkan apa? La ilaha illallah. Namun tidak bermanfaat. Kenapa? Dia sudah melihat malaikat maut di hadapannya. Ya. Oleh karenanya malaikat Jibril segera mengambil pasir untuk masukkan pasir ke dalam mulut siapa? Fir'aun. Karena kalau dia komat kamit terus, khawatirnya Allah ampuni nanti. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Jibril tidak mau Fir'aun apa? Diampuni. Karena Fir'aun kurang ajar ya. Oleh karenanya kata para ulama, Fir'aun tidak bermanfaat meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah, dan Fir'aun mengucapkan la ilaha illallah. Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Aku beriman bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Tuhannya Bani Israel, kecuali Allah. Wa ana minal muslimin, dan saya masuk Islam. Kata Allah, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang baru kau sadar wahai Fir'aun, sebelumnya kau ya termasuk orang yang melakukan kerusakan. Maka tidak diterima la ilaha illallahnya. Kenapa? Karena dia sudah mendapati hal al-mu'ayanah. Dia sudah melihat malaikat maut datang. Ya. Oleh karenanya kata para ulama, Nabi SAW waktu mendakwahi pamannya Abu Talib untuk mengucapkan la ilaha illallah sebelum malaikat maut datang. Di antara buktinya Abu Talib masih mendengar dialog antara Nabi SAW dengan Abu Jahal, bantah-bantahan. Kata Rasulullah, "Qul ya ammi la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kalimat yang aku akan bela engkau di akhirat kelak. Abu Jahal mengatakan, ya, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apa kau benci dengan agama bapakmu? Nabi mengulangi lagi, wahai pamanku. Jadi dia masih belum ada malaikat maut. Makanya masih terjadi dialog antara Muhammad dengan sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Jahal dan teman-temannya. Sampai akhirnya wa aba an yaqula la ilaha illallah. Ya, ini menunjukkan seorang kalau mengucapkan la ilaha illallah sebelum melihat malaikat maut maka bermanfaat. Tapi kalau setelah melihat malaikat maut maka tidak bermanfaat iman mereka. Tidak bermanfaat iman mereka kalau sudah melihat malaikat maut. Nah, Ustaz, bagaimana kita tahu orang ini sudah melihat malaikat maut atau tidak? Antum tidak akan tahu. Oleh karena siapa saja yang akan meninggal suruh ucapkan la ilaha illallah. Kalau dia mati dalam kondisi mengucapkan la ilaha illallah, zahirnya dia Islam. Ya, kita tidak tahu apakah dia lihat malaikat maut atau tidak. Tapi kita suruh dia mengucapkan la ilaha illallah. Karena Rasulullah mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah akan masuk surga. Taib. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hikmah yang kita bisa ambil dari kisah wafatnya Abu Talib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama bahwasanya hidayah murni di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah ada dua. Kata para ulama, yang pertama namanya hidayah taufik, hidayatul irsyad. Yang pertama hidayatul irsyad, yaitu seorang memberi jalan, menunjukkan jalan kebenaran, menjelaskan tentang jalan kebenaran. Seperti para ustadz, para dai, mereka juga punya hidayatul irsyad. Mereka berusaha menjelaskan tentang kebenaran. Dan yang paling top dalam hal ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Dan sungguh engkau benar-benar wahai Muhammad memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Yang paling afsah, yang paling lisannya fasih dalam menjelaskan kebenaran, yang paling ansah, yang paling memberi nasihat kepada umat dalam menyampaikan kebenaran, yang paling sabar, yang paling pintar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah dakwah yang nomor satu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya Rasulullah SAW yang paling lembut kepada pamannya, yang paling berusaha menyampaikan kebenaran kepada pamannya. Ya. Namun ternyata hidayah taufik jenis kedua, hidayah taufik yaitu seorang bisa menyambut hidayah tersebut, itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi hanya bisa memberi petunjuk, menjelaskan tentang jalan yang benar. Tapi yang membuat dia bisa menerima hidayah tersebut hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah dalam ayat menetapkan hidayah bagi Nabi, dan dalam ayat yang lain menafikan hidayah dari Nabi. Dalam ayat Allah mengatakan innaka latahdi ila siratal mustaqim. Wahai Muhammad, engkau benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Maksudnya hidayah apa? Hidayah al-irsyad. Dalam ayat yang lain Allah menafikan dalam surat Al-Qasas. Innaka la tahdi man ahbabta. Kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai. Ini hidayah taufik. Jadi yang ditetapkan untuk Nabi adalah Nabi sangat pakar, sangat handal dalam menjelaskan kebenaran. Tetapi hidayah taufik itu seorang bisa menerima kebenaran hanyalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang ragu, Rasulullah SAW ya, sangat pandai dalam menyampaikan kebenaran dengan uslub metode yang terbaik. Tapi ternyata orang terdekat yang sangat dia cintai, Abu Thalib, tidak bisa dapat hidayah. Tidak bisa dapat hidayah. Oleh karena kita yakin hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam khutbah-khutbahnya, ya, "May yahdihillah fala mudhillalah." Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil, dan barang siapa disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa beri petunjuk baginya. Fala hadiyalah, ya. Ya. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansahakum in kana Allah yuridu ayyughiwakum. Kata Nabi Nuh alaihissalam kepada umatnya, tidak bermanfaatkan nasihatku. Nasihatku tidak akan bermanfaat bagi kalian. Kalau meskipun saya ingin beri nasihat kepada kalian, in kana Allah yuridu ayyughiyakum, kalau Allah ingin menyesatkan kalian, percuma, kata Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah berapa tahun Nabi Nuh? 950 tahun. Alfa sanatin illa khamsina aman, 950 tahun. Dan dakwah Nabi Nuh luar biasa. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Kata Nabi Nuh, aku mendakwahi kaumku siang dan malam. Walam yazidum du'ai illa firara. Semakin saya berdakwah mereka semakin kabur. Wa inni da'autum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum. Kalau saya dakwahi mereka, kata Nabi Nuh alaihi salam, mereka memasukkan jari-jari mereka di telinga mereka. Antum bayangkan, antum mau berdakwah, Ustaz mau dakwah, silakan Ustaz. Kurang ajar kok kaum Nabi Nuh ya. Nabi Nuh datang, mereka ambil kain tutup telinga mereka dengan kain tersebut. Tidak mau lihat Nabi Nuh. 950 tahun seperti itu. Ya. 950 tahun. Siang dan malam Nabi Nuh berdakwah. Wa asrartu lahum israra. Kemudian Nabi Nuh menggunakan metode dengan terang-terangan, dengan sembunyi-sembunyi. Semua metode digunakan 950 tahun. Tapi ternyata orang terdekatnya yang dia cintai tidak bisa dapat hidayah. Istrinya kafir, putranya juga apa? Kafir. Sampai di akhir lahzah, di akhir kesempatan, tatkala sudah turun hujan, kemudian air sudah keluar dari tanah, kemudian sudah ombak besar, Nabi Nuh masih mendakwahi putranya. Ya bunayyar kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai putraku, naiklah ke atas kapal bersamaku. Jangan kau termasuk orang-orang yang kafir. Maka anaknya tetap aja ngeyel. Ya. Dia mengatakan, aku akan sampai ke puncak gunung yang akan menyelamatkan aku. Akhirnya, wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Akhirnya anaknya dibawa oleh ombak kemudian mati. Jadi anak yang paling dia cintai pun tidak bisa dapat hidayah. Mau saya hidayah benar-benar murni di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan salah paham. Sebenarnya orang mengatakan, Ustaz, istri saya suruh ngaji enggak mau. Hidayah di tangan Allah. Istrinya Nabi Nuh aja kafir. Istrinya Nabi Lut aja kafir, istri saya biarin. Tidak, bukan begitu ya. Antum jangan berdalil dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh dakwanya berapa tahun? 950 tahun. Ente baru dakwah cuma sekali-sekali, kemudian bilang istri saya tidak dapat hidayah kayak istri Nabi Nuh. Ya. Ya, ente tidak sabar seperti Nabi Nuh alaihissalam. Ya kecuali kalau ente sudah dakwah, udah pelan-pelan, kemudian sudah kasih hadiah, tetap saja tidak mau ngaji, itu benar, itu hidayah di tangan Allah. Tapi baru sekali, kemudian sudah putus asa, itu enggak benar. Ya. Nabi Nuh tidak putus asa 950 tahun. Baru kemudian Allah turunkan apa? Azab kepada mereka. Ini bukan kesabaran tingkat
rendah. Ini kesabaran tingkat tinggi, super sabar 950 tahun. Dengan model audiens yang kurang ajar ya. Saya bisa bayangkan tadi. Ya, silakan. Nuh mau berdakwah silakan. Innal hamdalillah itu diginiin orang gimana enggak enak. Paling tidak enak. Saya bisa bayangkan beratnya Nabi Nuh alaihissalam. Demikian Nabi Lut alaihissalam, istrinya kafir. Istrinya kafir. Jadi hidayah murni di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang ragu tentang kepandaian Nabi Nuh. Tidak ada yang ragu tentang kepandaian Nabi Lut. Tidak ada yang ragu tentang hikmahnya Nabi Muhammad dalam berdakwah. Tapi ternyata paman yang sangat dia cintai tidak bisa masuk Islam. Dan Rasulullah SAW sangat cinta kepada pamannya. Sampai Allah sebutkan, innaka la tahdi man ahbabta. Kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai. Kenapa? Karena Abu Talib ini jasanya besar kepada Nabi SAW. Jadi Abdul Muttalib kakek Nabi. Ya, Nabi SAW namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Kemudian bin Hashim, bin Abdi Manaf, bin Qusay, bin Kilab dan seterusnya. Ya, Nabi Muhammad SAW punya kakek namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya beberapa istri. Dari istri-istrinya kemudian lahir anak-anak laki-laki. Ya. Kalau nggak salah ada 10 anak ya. Kemudian di antaranya yang satu istri adalah Abdullah dan Abu Talib. Hamzah dan Abbas dari ibu-ibu yang lain. Paham? Dari istri-istri yang lain. Jadi Abdul Muttalib kakek Nabi punya beberapa istri. Di antara istrinya punya anak 2, yaitu Abdullah sama siapa? Abu Talib. Jadi Abu Talib ini adalah saudara kandung satu bapak dan satu ibu dengan Abu Talib. Makanya waktu Abdul Muttalib meninggal dunia, Abdul Muttalib mewasiatkan kepada Abu Talib untuk merawat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Muhammad adalah keponakan dari saudara kandungnya Abdullah. Padahal ada paman-pamannya yang lain. Kenapa Abdul Muttalib tidak mengatakan kepada Abu Lahab untuk merawat Nabi? Karena Abu Lahab dari istri yang lain. Abu Lahab adalah anaknya Abdul Muttalib dari istri yang lain. Adapun Abu Talib dan Abdullah satu bapak dan satu ibu. Oleh karenanya waktu umur 8 tahun Abdul Muttalib meninggal, kakeknya Nabi, maka kemudian dirawat oleh siapa? Nabi dirawat oleh Abu Talib. Oleh karenanya jasa Abu Talib sangat luar biasa. Jasa Abu Talib sangat luar biasa. Dari sini kita bisa ambil faedah yang kedua, hikmah yang kedua, bahwasanya orang kafir sebaik apapun kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tetap di neraka jahanam. Tetap di neraka jahanam. Tidak ada yang bisa mengalahkan kebaikan Abu Talib. Abu Talib ini luar biasa baiknya. Ya. Dia rela mati untuk ponakannya. Dia rela mati untuk ponakannya. Intinya ada perkataannya dari dinukil oleh Ibnu Hajar ya, Abu Talib intinya mengatakan mereka tidak akan bisa mengganggumu wahai ponakanku sampai aku dikubur. Aku akan bela terus engkau sampai aku dikuburkan. Jadi benar-benar dia jasanya kepada Nabi luar biasa. Ya. Pertama di antara jasa Abu Talib, dia yang merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu Nabi Muhammad itu yatim piatu. Tidak punya ayah, tidak punya ibu, dan merawat anak yatim pahalanya luar biasa. Ya kata Rasulullah sallam, as-sa'i fil armalah wal aitam kal mujahid fi sabilillah. Seorang yang berusaha untuk memberikan kebaikan kepada anak-anak yatim dan kepada para janda seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau antum ingin berjihad tanpa pedang, di antaranya urusi anak-anak yatim dan urusi juga para janda, ya. Anak yatim janda juga, jangan anak yatim aja. Janda juga. Janda jangan yang muda aja, yang tua juga. Ini namanya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan pengurus anak yatim seperti dua jari ini di surga. Jadi dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pahala besar merawat anak-anak yatim. Apalagi anak yatim tersebut ternyata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tahu bagaimana jasanya Abu Talib. Ya, luar biasa merawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sangat sayang kepada Abu Talib. Dan Abu Talib ini orang yang miskin. Dia orang terpandang nasabnya tinggi tapi dia miskin.
Makanya waktu Nabi SAW sudah besar, Nabi menyuruh anak-anaknya dibagi-bagi. Ali bin Abi Thalib diambil oleh Nabi. Kenapa Abu Thalib tidak mampu merawat siapa? Ali. Kemudian Ja'far diambil oleh siapa lagi? Diambil oleh pamannya kalau nggak salah Abbas. Tinggal Aqil kalau nggak salah di Abu Thalib. Jadi anak-anaknya dibagi-bagi. Karena Abu Thalib dalam kondisi apa? Miskin. Ya, tapi dia orang terpandang karena nasabnya tinggi. Anaknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah pimpinan orang-orang Quraisy. Ya. Jadi Abu Thalib orang yang sangat baik. Tetapi meskipun baiknya luar biasa, tidak bermanfaat baginya tatkala dia meninggal dalam kondisi musyrik. Dan ada orang-orang seperti ini yang kebaikannya luar biasa, tapi ternyata di neraka jahanam. Contoh seperti Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Rasulullah, Abdullah bin Jud'an kana yasilur rahim, kana yaqrid dhaif, kana yut'imut ta'am, hal yanfa'uhu dzalik?" Wahai Rasulullah, bagaimana Abdullah bin Jud'an? Dahulu adalah orang yang baik, suka menyambung silaturahmi, suka memberi makan kepada fakir miskin, suka menjamu tamu. Apakah bermanfaat? Kata Rasulullah SAW, la, tidak bermanfaat. Lam yakul yauman qat rabbi ighfirli khati'ati yaumiddin. Dia tidak pernah berkata, ya Allah ampuni dosa-dosaku pada hari kiamat kelak. Maka Abdullah bin Jud'an meskipun baik, meninggal dalam kondisi musyrik, maka tidak bermanfaat kebaikannya. Contoh orang yang baik lagi seperti Amr bin Luhai al-Khuzai. Amr bin Luhai al-Khuzai disebutkan dalam buku-buku sejarah seperti Akhbar Makkah, ya, Lil Azruqi, kemudian juga Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir. Bagaimana Amr bin Luhai al-Khuzai adalah seorang yang sangat dermawan, sering memberikan makanan yang begitu banyak kepada jemaah haji. Namun kata Nabi SAW, Ra'aitu Amr bin Luhai al-Khuzai yajurru qasbahu finnar. Aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai menggeret ususnya di neraka jahanam. Kenapa? Li'annahu awwalu man sayyaba sawaib. Karena orang yang pertama kali melakukan kesyirikan di kota Makkah. Kebaikannya tidak bermanfaat. Contohnya juga Hatim. Ada sahabat namanya Adi bin Hatim. Adi bin Hatim dulu Nasrani kemudian masuk Islam. Dan ayahnya Hatim At-Ta'i terkenal orang yang sangat dermawan. Maka dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana dengan bapak saya? Dulu begini-begini dermawan sekali, terkenal kebaikannya. Karena kata Nabi SAW, karena abuka yuridu amran fa'adrakahu. Bapakmu dulu waktu berbuat baik, dia ingin sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ada yang mengatakan dia ingin dipuji, maka dia dapatkan pujian tersebut. Orang semua sekarang kenal dia, orang yang sangat dermawan, tapi dia tidak dapat apa-apa. Percuma dia meninggal dalam kondisi apa? Musyrik. Jadi orang sebaik apapun, kalau dia meninggal dalam kondisi musyrik maka tidak bermanfaat, ya. Saya pernah ditanya, Ustadz, bagaimana dengan Bunda Teresa? Bukankah Bunda Teresa adalah orang yang baik? Masa dia di neraka jahanam? Ya, saya katakan Bunda Teresa saya tidak kenal siapa dia itu, ya. Ya, tidak pernah WhatsAppan juga, enggak pernah. Saya enggak tahu. Iya. Tetapi kalau dia meninggal dalam kondisi musyrik, percuma. Mana lebih besar jasanya? Dia atau Abu Thalib? Mana lebih besar jasanya? Dia atau Abu Thalib? Abu Thalib lebih besar jasanya. Ngerawat anak yatim tersebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun akhlaknya baik terhadap manusia, tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berakhlak. Jadi sering saya sampaikan. Kita diciptakan oleh Allah, kata Allah, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu tujuan kita diciptakan, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kemudian kita diciptakan kita tidak beribadah kepada Allah, maka bahkan kita mengambil tandingan-tandingan bagi Allah. Kita berbuat kesyirikan, berarti kita tidak beradab dan tidak berakhlak kepada Allah meskipun kita berakhlak kepada orang lain. Percuma, tidak ada faedahnya. Kalau Anda tidak berakhlak kepada Allah, Anda tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibarat saya sering sampaikan contoh sederhana, ada dua orang tua, ayah dan ibu, telah berjasa terhadap anaknya. Ibunya telah mengandungnya 9 bulan, kemudian menyusuinya, ayahnya sudah mencari nafkah setengah mati, membanting tulang, kemudian bekerja keras untuk mendidik anaknya. Kemudian anaknya besar, disekolahkan di luar negeri, dibiayai semuanya dengan habis-habisan, mungkin ayahnya jual rumah, jual mobil dan macam-macamnya. Kemudian setelah sampai besar, anak tersebut ternyata berbakti kepada ayah yang lain. Ternyata berbakti kepada ibu yang lain. Kira-kira ayahnya marah atau tidak? Kurang ajar seperti ini. Sama, Allah Subhanahu wa taala sudah kasih kita fasilitas, kasih pendengaran, penglihatan, akal, pikiran, kasih rizki yang tiada henti-hentinya. Kemudian kita beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayu dzambi a'zam?" Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Maka
Kata Nabi SAW, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau mengambil tandingan bagi Allah, yaitu kau menyembah kepada selain Allah, padahal yang ciptakan engkau cuma Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh seperti ini. Namanya tidak beradab. Kalau ada anak durhaka tidak beradab kepada orang tuanya, padahal yang kasih fasilitas orang tuanya. Ya sama kalau Anda punya istri, Anda melamar seorang wanita, kemudian Anda bayar mahar mahal, ya. Belum lagi uang naik kalau orang Bugis, ya. Uang naik itu kasih mertua, ya. Orang Jawa uang naik turun gratis. Jadi uang naik bayar, kemudian mahar lagi bayar, kemudian walimah bayar, kemudian ternyata istri Anda gemuk minta ke salon Anda bayar, mungkin sedot lemak dan macam-macamnya. Kemudian setelah dia cantik, kemudian dicium sama orang. Kira-kira gimana? Ini kurang ajar ini, istri kurang ajar ya. Sudah dikasih semua fasilitas, kemudian dinikmati oleh orang lain. Dia baktinya diserahkan bukan kepada suaminya tapi kepada lelaki yang lain. Ini kurang ajar namanya. Maka saya katakan, orang sebaik apapun, akhlaknya seindah apapun, tetapi kalau dia ternyata tidak berakhlak kepada Allah, neraka jahanam. Berbeda dengan pendapat orang-orang liberal. Orang liberal mengatakan, agama itu yang penting adalah mengantarkan kepada akhlak yang baik. Mau agamanya apa saja, mau musyrik, enggak apa-apa. Yang penting akhlaknya baik. Kalau dia akhlak baik masuk surga. Kita bilang enggak benar ini. Enggak benar. Karena meskipun dia akhlaknya baik kepada manusia, kalau akhlaknya bejat kepada Allah, masuk neraka. Dan saya sering sampaikan, bagaimana menurut Anda wahai orang liberal tentang orang yang ateis, tidak percaya sama Tuhan, tapi akhlaknya baik? Kalau orang ateis ini akhlaknya baik, masuk surga atau masuk neraka? Menurut orang-orang liberal masuk apa? Masuk surga. Menurut orang liberal masuk surga. Gimana kita masukkan dalam surga sementara dia tidak percaya surga? Orang-orang ateis tersebut tidak percaya adanya Tuhan apalagi surga. Jadi ini dalil bahwasanya seorang sebaik apapun kalau meninggal dalam kondisi musyrik maka tidak bermanfaat. Seperti Abu Talib, baiknya luar biasa tapi dia bahkan rela mati untuk Islam. Tapi tatkala dia meninggal dalam kondisi musyrik maka dia masuk neraka jahanam. Kemudian di antara dan saya sampaikan juga, jadi waktu wafatnya Abu Talib dikatakan wafatnya sekitar 3 tahun sebelum hijrah. Dan beberapa hari bersamaan dengan wafatnya Khadijah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian ahli sejarah menamakan tahun tersebut dengan tahun kesedihan. Ya, Amul Huzn, tahun kesedihan, ya. Sebagian ulama menyamakan demikian, dan memang benar-benar Nabi diuji pada tahun tersebut. 2 orang yang sangat dekat dengannya selalu membantu dakwah baginya meninggal dunia. Khadijah radhiyallahu anha membantu dengan seluruh hartanya. Saudagar, kaya raya, memberikan hartanya seluruh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Khadijah benar-benar merawat anak-anaknya sehingga Nabi bisa fokus untuk berdakwah. Tidak terlalu sibuk dengan memikirkan anak-anaknya. Duit semua disediakan oleh istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya, kalau pulang maka disambut oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Kalau Nabi SAW dalam kondisi sedih, maka yang menemani kesedihannya, yang menasihati Nabi adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Istri yang sangat dia cintai tersebut akhirnya meninggal dunia. Bersamaan dalam beberapa hari juga meninggal Abu Talib yang selama ini membela dia. Tidak ada yang berani mengganggu Nabi waktu Abu Talib hidup. Karena kalau ada yang berani ganggu Nabi, ingin melukai Nabi, melempar pasir atau segalanya, akan berhadapan dengan siapa? Abu Talib. Dan mereka segan dengan Abu Talib. Karena Abu Talib adalah paman Nabi yang nasabnya sangat tinggi, anaknya pimpinan orang-orang Quraisy, anaknya Abdul Muttalib. Namun tatkala Abu Talib meninggal dunia, mulailah mereka berani memaki Nabi, berani menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya tahun tersebut disebut oleh sebagian ahli sejarah dengan Amul Huzn, yaitu tahun kesedihan. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah yang kita bisa ambil dari kisah ini, ya, bahwasanya pengakuan tentang kebenaran tidak menjadikan seorang masuk Islam sampai diikuti dengan bukti tersebut perkataan maupun perbuatan. Abu Talib meyakini kebenaran ajaran Nabi Muhammad dan dia sudah menyebutkan dalam syair-syairnya, ya. Dan dia mengatakan, walau qad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Sungguh aku telah tahu bahwasanya agama Muhammad adalah agama yang terbaik di antara agama-agama masyarakat. Kalau bukan karena cercaan dan karena khawatir dengan makian, la wajadtani samhan bidzaka mubina. Kau akan dapati aku masuk Islam dan aku akan terang-terangan menyatakan Islam. Namun dia tidak mau. Dia tidak mau menyatakan Islam. Jadi meyakini kebenaran Islam tidak membuat seorang masuk Islam.
Oleh karena ini tidak benar perkataan sebagian orang-orang Murji'ah, seperti orang Jahmiyah yang mengatakan bahwasanya Islam iman adalah ma'rifah, mengenal kebenaran. Belum tentu. Betapa banyak orang mengenal kebenaran namun tidak masuk Islam. Contohnya siapa? Contohnya Abu Thalib. Contohnya siapa? Contohnya adalah Heraklius. Heraklius waktu didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikirim surat, dia tahu tentang kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia mengatakan dalam Sahih Bukhari, dia mengatakan kalau apa yang kau katakan wahai Abu Sufyan tentang Muhammad itu benar, saya memiliki maudhi'a qadamayya hataini. Maka Muhammad itu akan menguasai tempat singgasanaku ini, tempat kedua kakiku ini. Dia akan menguasai singgasanaku. Kalau saya mampu, saya akan mendatangi dia. Ya, saya akan bersimpuh di hadapannya. Intinya Heraklius mengakui kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tidak mau masuk Islam. Kenapa? Dia tidak ingin ditinggal oleh rakyatnya. Dia tidak ingin jatuh kekuasaannya. Makanya di akhir hayatnya dia kumpulkan rakyatnya setelah dia mendengar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia yakin Nabi di atas kebenaran. Kemudian dia surati temannya juga adalah pendeta juga yang pintar. Dia, bagaimana menurut kamu? Kata pendetanya, benar, itu Muhammad yang kita tunggu-tunggu. Nabi akhir nabi yang terakhir yang kita tunggu-tunggu. Akhirnya dia kumpulkan rakyatnya, dia mengatakan, wahai rakyatku, apa kalian ingin kerajaan kalian tetap jaya? Kalau kalian ingin kerajaan kalian tetap jaya, maka berimanlah kepada Nabi ini. Ternyata rakyatnya semua berontak, ingin kabur. Kata dia, enggak, balik. Saya cuma ngetes keimanan kalian. Ya. Ternyata iman kalian kokoh. Ya. Kenapa? Dia takut ditinggalkan oleh rakyatnya. Akhirnya tidak bisa masuk Islam. Bahkan tatkala dalam perang Tabuk, dalam perang Mu'tah, dia mengirim pasukan untuk melawan pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud saya mengetahui banyak orang kafir mengetahui Islam itu benar, tapi tidak mau masuk Islam. Maka barang siapa yang hanya mengetahui kebenaran Islam namun tidak mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka percuma. Abu Thalib mengenal Islam tapi tidak mau masuk Islam. Tahu kebenaran tapi tidak mau masuk Islam. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini, yaitu tentang bahayanya berpegang teguh dengan tradisi leluhur. Tradisi leluhur. Abu Thalib kenapa tidak mau masuk Islam? Karena ada satu penghalang yang sangat berat, yaitu takut dicerca oleh kaumnya. Takut dikatakan dia telah meninggalkan tradisi kaumnya. Dan ini diketahui oleh Abu Jahal. Abu Jahal tahu di antara senjata yang paling ampuh untuk menjadikan Abu Thalib tetap di atas kemusyrikan, diingatkan tentang tradisi leluhur. Makanya waktu Nabi berdakwah, "Qul ya ammi la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan berargumen di hadapan Allah untuk bela engkau. Abu Jahal satu aja perkataannya. Atarghabu an millati Abdul Muthalib? Abu Jahal tidak banyak omong. Cuma satu aja. Apakah kau benci dengan agama nenek moyangmu? Itu aja. Apakah kau benci dengan agama bapakmu? Itu aja. Dia tidak mau dicela. Makanya Abu Thalib jelas dalam Sahih Muslim, laula an tu'ayyirani Quraisy. Kalau bukan saya khawatir dicerca oleh orang Quraisy, la aqrartu biha ainak. Saya akan buat kau senang wahai ponakanku. Saya akan masuk Islam buat kau senang. Tapi saya takut dicerca oleh orang kafir Quraisy. Oleh karenanya Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan di antara perkara yang paling menghalangi hidayah adalah berpegang teguh dengan tradisi leluhur yang menyimpang. Jadi sering saya sampaikan. Dan ini sudah sejak dahulu. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam waktu dia berdakwah mendapati kaumnya ya sedang iktikaf, sedang nongkrong di patung-patung untuk disembah. Kata Nabi Ibrahim, "Ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun." Patung-patung apa yang kalian nongkrong di situ beribadah? Apa jawaban kaumnya? "Wajadna aba'ana laha abidin." Kami telah mendapati nenek moyang kami menyembah patung-patung ini. Jadi ini tradisi. Maka Nabi Ibrahim bantah, "Laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin." Sungguhnya kalian dan nenek moyang kalian, mbah-mbah kalian, nenek moyang kalian semuanya sesat. Kata siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim berani sekali ya. Kalian sesat, bukan cuma kalian, bapak kalian juga sesat, bukan bapak kalian juga, mbah kalian juga apa sesat, kemudian juga apa, nenek moyang kalian juga sesat. Ya. Ibrahim berani. Kalau kita nggak berani. Maka mereka berdalil dengan tradisi leluhur. Demikian juga umat Muhammad SAW, orang kafir Quraisy waktu disuruh untuk beribadah kepada Allah, mereka mengatakan, "Inna wajadna aba'ana ala millah, ala ummah, wa inna ala atharihim muqtadun." Kami telah mendapati nenek moyang kami berada satu aliran, satu ajaran, kami tinggal mengikuti saja.
Dalam ayat yang lain, wa inna ala atharihim muhtadun, dan kami bisa dapat hidayah karena mengikuti ajaran nenek moyang kami. Itu bahaya mengikuti tradisi. Ya. Oleh karenanya Nabi SAW di antara gelaran yang diberikan kepada Rasulullah SAW adalah Sabi. Sabi adalah orang yang keluar dari tradisi nenek moyang. Rasulullah SAW digelari dengan pendusta, digelari dengan kadzab, digelari dengan penyihir, dikatakan mashur, orang tersihir, dikatakan majnun, orang gila, dikatakan syairun majnun, penyair gila. Di antara gelaran adalah Sabi, orang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya. Makanya kalau ada orang masuk Islam dikatakan laqad sabauta, kau sudah keluar dari nenek moyangmu, begitu. Kalau ada sahabat yang masuk Islam, langsung dijuluki oleh orang-orang kafir Quraisy, laqad sabauta, kau telah keluar dari tradisi nenek moyangmu. Ya, sementara orang tidak suka keluar dari tradisi nenek moyang. Orang keluar dari tradisi moyang akan jadi cercaan. Makanya berpegang dengan tradisi nenek moyang keliru ini perkara yang sangat berbahaya. Saya sering sampaikan bahwasanya di negara kita, negeri kita, ada suatu daerah luar biasa. Daerah tersebut banyak ulama keluar dari daerah tersebut. Orang-orang top, agamanya hebat-hebat. Tetapi ada tradisi yang mereka tidak bisa rubah sampai sekarang. Yaitu bahwasanya kalau menikah yang bayar mahar apa? Perempuan. Yang pegang harta warisan juga apa? Perempuan. Nasab kembali kepada perempuan. Nasab kembali kepada perempuan. Ini tradisi yang salah atau benar? Salah. Tetapi tidak bisa berubah sampai detik ini. Tidak bisa berubah. Padahal banyak ulama dari situ. Kenapa? Karena padahal mereka orang Islam, mereka ngerti. Ini menyelisih ayat-ayat tentang warisan. Ini menyisi aturan Islam tentang masalah nasab. Nasab kok kepada ibu. Yang bayar mahar juga aturan semua salah. Tetapi tidak bisa berubah sampai sekarang. Kenapa? Masalahnya apa? Tradisi. Dan saya rasa tidak berani dai juga berkuar-kuar di sana. Di sana mungkin tidak bisa lagi ke sana, diusir. Makanya kenapa tradisi? Sementara di tanah air kita ada tradisi-tradisi yang maksiat, ada tradisi-tradisi yang syirik. Tradisi yang syirik kan banyak. Oleh karena seorang tradisi ini perkara yang berat. Ya, perkara yang berat. Dan tradisi kita ada yang baik, alhamdulillah. Banyak tradisi kita yang baik. Tradisi yang baik dijaga. Tradisi yang buruk ditinggalkan. Islam datang untuk memfilter tradisi tersebut. Kalau tradisi tersebut benar maka diterima, kalau salah ditolak. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sungguhnya aku diutus untuk memperbaiki, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kata para ulama, kenapa? Karena orang-orang Quraisy tradisi mereka ada yang baik. Tradisi mereka ada akhlak yang baik. Seperti apa? Mereka suka menjamu tamu, mereka jujur, berkorban demi sahabat. Ini tradisinya orang-orang kafir tatkala itu. Nabi disuruh untuk menyempurnakan tradisi itu. Jadi tradisi yang baik dijaga, tradisi yang buruk ditolak. Ya. Itulah fungsi dari syariat, ya. Bukan sebaliknya, tradisi memfilter Islam. Lihat dulu Islamnya, cocok nggak dengan Nusantara? Kalau nggak cocok dibuang. Nah, ini nggak benar seperti ini. Kebalik, Nusantara yang harus difilter oleh apa? Tradisi. Bukan tradisi yang memfilter apa? Syariat. Harusnya Nusantara yang difilter oleh syariat, bukan syariat difilter oleh Nusantara. Oleh karenanya Abu Talib cuma satu sebabnya dia tidak mau masuk Islam. Gara-gara takut dicerca, gara-gara takut dikatakan keluar dari tradisi. Dan tradisi nenek moyang bukanlah dalil, ya. Kalau kita jadikan tradisi nenek moyang sebagai dalil, maka tradisi nenek moyang yang mana? Orang Bugis punya nenek moyang, orang Jawa juga punya nenek moyang, orang Batak juga punya nenek moyang, orang Padang juga punya nenek moyang. Terus nenek moyang siapa mau dijadikan dalil? Antum-antum juga kelak jadi nenek moyang. Orang Arab juga punya nenek moyang. Ya, gara-gara ini Abu Talib tidak mau masuk Islam gara-gara bertahan dengan tradisi. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, larangan untuk mohon ampunan bagi orang-orang yang meninggal dalam kondisi musyrik. Abu Talib meninggal dalam kondisi apa? Musyrik. Ya, sebelumnya ada faedah yang lain. Saya ingin menyampaikan bahwasanya tidak semua keturunan Nabi maksum. Pasti juga selamat dari dosa-dosa. Yang maksum cuma nabinya, paham? Cuma nabi yang maksum. Adapun keturunannya belum tentu. Keturunannya belum tentu. Para anbiya, para nabi, mereka maksumin, terjaga dari kesalahan. Kalau salah mereka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi keturunannya tidak mesti maksum.
Taib. Di antara dalilnya ini disampaikan oleh Syaukani rahimahullah dalam tafsirnya. Al-Imam Syaukani berkata, contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam punya dua anak yang menjadi nabi, Ishak dan siapa? Ismail. Ishak dan Ismail. Ternyata tidak semua keturunan Ishak orang soleh dan tidak semua keturunan Ismail orang soleh. Di antara keturunan Ishak adalah Yakub. Di antara keturunan Yakub adalah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi apakah semuanya soleh? Sampai sekarang bajingan-bajingan orang Yahudi. Paham? Mereka itu keturunan Nabi. Mereka itu Habib-Habib versi Nabi Yakub. Paham? Bani Israel itu keturunan Nabi atau bukan? Keturunan Nabi. Karena Yakub punya anak 12. Dari 12 tersebut ada keturunan Bani Israel. Seluruh Bani Israel kembali kepada anak-anaknya siapa? Yakub. Berarti mereka Habib-Habib bukan? Habib-Habib versi Nabi Yakub, versi Yahudi. Ternyata ada keturunan Nabi yang tidak maksum. Contoh juga Nabi Ismail. Nabi Ismail alaihissalam Nabi atau bukan? Nabi. Di antara keturunan Nabi Ismail adalah Quraisy. Di antara orang Quraisy Abu Jahal. Paham? Abu Jahal, Abu Lahab, itu semua orang Quraisy. Apakah mereka maksum keturunannya? Tidak. Makanya saya katakan di antara keturunan Nabi tidak maksum. Yang maksum cuma siapa? Nabinya. Jangan kita terperangkap dengan orang Syiah. Orang Syiah mereka meyakini bahwasanya imam 12 semuanya maksum. Kita bilang yang maksum cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang dijadikan berdalil dalam syariat hanyalah hadis-hadis Nabi. Karena yang maksum cuma siapa? Nabi. Fatimah tidak maksum, Ali tidak maksum. Yang maksum cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka punya keyakinan, kata mereka tidak, keturunan Nabi maksum, di antaranya Imam 12. Tatkala Imam 12 ini maksum, makanya sumber hukum mereka bukan cuma hadis Nabi, tapi juga hadis imam-imam. Repot. Jadi agama ini belum sempurna, Imam 12 belum muncul. Imam 12 nanti muncul tatkala keluar Dajjal, kata mereka. Imam 12 sudah sembunyi waktu umur masih 5 tahun, sembunyi dalam gua Sirdap sekitar tahun 250-an Hijriah. Sampai sekarang belum menongol. Sudah berapa tahun? Sudah 1200 tahun belum nongol. Jadi umurnya lebih tua daripada Nabi Nuh alaihissalam. Ngapain tidak nongol-nongol ya? Saatnya sekarang nongol harusnya. Ya. Taib. Jadi mereka meyakini yang maksum bukan cuma Nabi, yang maksum adalah orang-orang imam-imam. Sebagian mereka mengatakan bukan cuma imam, keturunan imam juga maksum. Kita ini keturunan Nabi apa? Pasti masuk surga dan macam-macamnya. Sebagian mereka demikian. Oleh karenanya akidah ini juga diadopsi oleh sebagian orang sufi dengan mengatakan kalau ada orang yang sudah mencapai tingkatan hakikat, sudah wali itu harus maksum, kata mereka. Di antara syarat wali harus apa? Maksum, tidak boleh salah. Ini mereka praktekkan. Jadi kalau ada wali gila, wali sinting, dikatakan apa? Maksum. Kamu saja yang tidak paham, katanya. Iya. Ada wali begini, wali telanjang, wali minum bir, katanya itu dia maksum. Ya, dia tidak mungkin salah. Wali enggak boleh salah. Kalau wali bilang langit itu merah, saya akan mengatakan langit itu apa? Merah. Ini syubhatnya dari orang Syiah. Padahal kita tahu bahwasanya keturunan Nabi tidak semuanya apa? Maksum. Buktinya keturunan Nabi Ishak, Nabi Yakub, keturunannya ada orang Yahudi yang brengsek dan bangsat, dan keturunan Nabi Ismail juga ada yang menjadi Abu Jahal dan Abu Lahab. Paham? Di antaranya Abu Talib. Di antaranya Abu Talib. Abu Talib juga keturunan Nabi Ismail. Bahkan satu keluarga, satu rumpun dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita tahu bahwasanya keturunan Nabi tidak semuanya maksum. Oleh karena kita ketahui Habib-Habib pun demikian. Ada Habib-Habib yang sunnah, ada Habib yang Syiah. Ada Habib-Habib yang apa? Syiah. Ya. Padahal semuanya kontradiktif. Ada Habib-Habib yang Sufi. Ya. Oleh karenanya ada Habib-Habib, contohnya mereka kontradiksi. Contohnya sebagian Habib-Habib mengatakan Maulid boleh, sebagian Habib bikin tanda tangan Maulid haram. Coba. Yang kita ikuti Habib yang mana? Berarti Habib tidak apa? Maksum. Maka yang kita ikuti dalil. Yang kita ikuti super Habibnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita ikuti. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Ala ab'atsuka ala ma ba'athin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Sahih Muslim. Kata Ali bin Abi Thalib kepada Abul Hayyaj, "Wahai Abul Hayyaj, maka aku tugaskan engkau sebagaimana saya pernah ditugaskan oleh Nabi." Apa tugasnya? "Alla tada' timsalan illa tamastahu." Jangan kau biarkan ada patung kecuali kau hancurkan. "Wala qabran musyrifan illa sawaitahu." Jangan kau biarkan ada kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan. Jangan kau biarkan ada kuburan yang tinggi kecuali kau apa? Ratakan. Sebagian Habib malah meninggikan apa?
kuburan. Sekarang kita ikuti Habib sekarang atau Habib Ali bin Abi Thalib? Atau Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh Habib Abi Thalib, Habib Ali bin Abi Thalib untuk meratakan apa? Kuburan. Sekarang sebagian Habib malah memelihara apa? Kuburan ditinggikan. Maka saya katakan, ya, keturunan Nabi harus kita hormati. Rasulullah SAW mengatakan, "Udzakirukumullah fi ahli baiti." Aku ingatkan kalian untuk menghargai, untuk menghormati keturunanku. Tetapi kalau keturunan Nabi SAW melakukan kesalahan, kita harus tegur. Tidak boleh kita biarkan. Dan mereka tidak maksum. Mereka tidak apa? Maksum. Contohnya Abu Thalib, keturunan Nabi siapa? Ismail. Tidak maksum. Taib. Faedah berikutnya, larangan untuk memohon ampunan bagi orang musyrikin. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innaka ma kana lin-nabi wal ladzina amanu ayastaghfirul musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak pantas bagi nabi, tidak boleh bagi seorang nabi dan juga orang yang beriman untuk mohon ampunan bagi orang musyrikin setelah jelas bahwasanya mereka penghuni neraka jahanam meskipun mereka adalah karib kerabat. Nabi dilarang untuk mohon ampunan bagi Abu Thalib. Nabi dilarang mohon ampunan bagi Abu Thalib karena dia musyrik. Dan ayat ini juga, ya, turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi ingin mohon ampunan bagi ibunya. Sebagian dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari. Kata Ibnu Hajar, wa qad thabata anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ata qabra ummihi lamma tamara. Telah sahih, telah valid bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kuburan ibunya tatkala beliau berumrah. Fasta'dzana rabbahu ayastaghfir laha. Maka dia pun mohon izin kepada Allah untuk mohon ampunan bagi ibunya. Fa nazalat hadhil ayah. Maka turunlah ayat ini, larangan. Maka lin nabi walladzina amanu ayastaghfirul musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak boleh bagi nabi dan orang-orang beriman untuk mohon ampunan bagi orang-orang musyrikin meskipun mereka adalah karib kerabat mereka. Hadis tersebut yang diisyaratkan oleh Ibnu Hajar terdapat dalam Sahih Muslim. Saya bacakan, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala zara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahi kuburan ibunya. Fabaka, kemudian Nabi menangis, wa abka man haulahu. Kemudian Nabi membuat para sahabat juga menangis tatkala itu. Faqala, kemudian Rasulullah SAW berkata, "Ista'dzantu Rabbi fi an yastaghfira laha, an astaghfira laha." Aku mohon izin kepada Allah untuk memohon ampunan bagi ibuku. Falam yu'dzan li, dan tidak diizinkan bagiku. Wa sta'dzantuhu fi an azura qabraha, dan aku minta izin untuk menziarahi kuburannya. Fa udzina li, maka diizinkan bagiku. Kemudian kata Nabi, "Fazurul kubur fa innaha tudzakirukumul maut." Ziarahilah kuburan karena itu akan mengingatkan kalian kepada kematian. Oleh karenanya para ulama, jumhur ulama Syafi'iyah dan ulama yang lain, di antaranya Nawawi, ya, rahimahullahu taala, semua sepakat bahwasanya ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam kondisi apa? Musyrik. Hanya segelintir ulama yang belakangan mengatakan ibu Nabi meninggal dalam kondisi Islam. Seperti Suyuti rahimahullahu taala yang kalau tidak salah di abad ke-9 atau abad ke-10. Adapun ulama-ulama sebelumnya, An-Nawawi abad ke-6, kemudian Ibnu Katsir Az-Zahabi, para syurahul hadis, semuanya berpendapat bahwasanya ibu Nabi meninggal dalam kondisi apa? Musyrik, karena mereka mensahihkan hadis ini. Hadis ini tidak bisa ditakwil. Ya. Maka aneh kalau ada sebagian orang kemudian, ya, mencela orang yang mengatakan ibu Nabi meninggal dalam kondisi musyrik. Kita bukan bahan kajian kita, tidak. Tapi kalau pas kita lewat kita jelaskan. Ngapain juga tiap hari kita bilang ibu Nabi di neraka, ibu Nabi di neraka, ya ngapain? Tapi kalau pas kita lewat kajian tersebut, bahasa ini kita jelasin. Dan ada hikmah di balik itu semua, ya. Ya. Jangan sebaliknya malah, ya, mencela orang yang mengatakan ibu Nabi meninggal dalam kondisi musyrik, ya, dengan tuduhan yang tidak, ya, menyakiti Nabi lah, tidak menghargai Nabi lah, ya, macam-macam lah, ya, mulut kotor dan macam-macamnya. Para ulama yang mengatakan demikian. Para ulama yang mengatakan demikian. Ya, saya hanya menukil perkataan para ulama, bahkan jumhur ulama. Bahkan jumhur apa? Mayoritas apa? Ulama Syafi'iyah. Mayoritas ulama Syafi'iyah. Bahkan sebagian ulama mengatakan ijma'. Ijma' ulama mengatakan bahwasanya ibu Nabi meninggal dalam kondisi musyrik.
Adapun Suyuti datang belakangan tidak bisa menyelisih ijma. Ijma telah terjadi ijma sebelumnya. Kenapa? Saking banyaknya ulama yang mengatakan demikian. Di antaranya Nawawi rahimahullahu taala. Dan Nawawi adalah ulama besar dalam mazhab Syafi'iyah. Bahkan dikatakan muhaqqiqul madhab, orang yang paling pakar tentang mazhab Syafi'iyah. Di antaranya siapa? Imam Nawawi rahimahullahu taala. Jadi ini larangan untuk mohon ampun bagi orang-orang yang meninggal dalam kondisi musyrik. Termasuk Nabi SAW ditegur. Termasuk Rasulullah SAW ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia pernah mohon ampunan bagi ibunya. Kemudian juga dalam hadis yang lain dari Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, "Sami'tu rajulan yastaghfiru li abawayhi wa huma musyrikani." Aku mendengar seorang memohon ampunan bagi kedua orang tuanya. Dan kedua orang tuanya padahal meninggal dalam kondisi apa? Musyrik. Faqultu lahu, "Atastaghfiru li abawayka wa huma musyrikan?" Apakah kau memohon ampunan bagi kedua orang tuamu padahal mereka berdua dalam kondisi musyrik? Maka orang ini berdalil, "Awalaysa astaghfara Ibrahimu li abihi wa huwa musyrik?" Bukankah Ibrahim pernah mohon ampunan bagi ayahnya dalam kondisi musyrik? Dan memang Nabi Ibrahim pernah mohon ampunan bagi ayahnya, kemudian Allah tegur. Akhirnya tidak boleh lagi. Ya. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyah. Ya, karena ada janji, ya, tapi setelah itu falamma tabayyana annahu aduwwu lillah tabarra'a min. Tatkala Ibrahim tahu bahwasanya ayahnya adalah musuh dari Allah, maka dia pun berlepas diri daripada ayahnya. Jadi Ibrahim memang pernah mohon ampunan. Kata Ali bin Abi Thalib, "Fadzakartu dzalika li Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka saya pun sebutkan hal ini kepada Nabi. Ada orang mohon ampunan bagi kedua orang tuanya, padahal orang tuanya apa? Musyrik. Maka turunlah firman Allah, "Ma kana lin nabi wal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba." Tidak pantas bagi Nabi dan orang beriman untuk mohon ampunan bagi orang musyrikin kalau mereka meninggal dalam kondisi musyrik. Jadi ditegur. Ini semua dalil bahwasanya tidak boleh mohon ampunan bagi orang meninggal dalam kondisi musyrik. Adapun menziarahi boleh. Orang tua, misalnya ada orang tua meninggal dalam kondisi kafir, kita ziarahi boleh. Nabi SAW menziarahi apa? Ibunya. Rasulullah SAW menangis. Para ulama menjelaskan kenapa Rasulullah SAW sedih. Ibunya tidak sempat masuk Islam, meninggal dalam kondisi musyrik. Ya. Oleh karenanya, tidak ada hadis-hadis, satu hadis pun yang menjelaskan Nabi pernah mohon ampunan bagi ayah dan ibunya. Tidak ada dalilnya. Ya, kira-kira kalau ayah dan ibu Nabi meninggal dalam kondisi Islam, kira-kira Nabi sering mendoakan ayah ibunya atau tidak? Pasti datang dalam banyak hadis. Tapi satu hadis pun tidak ada. Jangankan hadis sahih, hadis palsu pun tidak ada. Rasulullah SAW pernah mendoakan ayah dan ibunya. Ini semakin menguatkan bahwasanya ayah dan ibunya meninggal dalam kondisi apa? Musyrik. Memang ada khilaf, tapi saya katakan khilafnya belakangan. Ulama-ulama dulu mengatakan sebagaimana zahirnya hadis. Muncul Imam Suyuti rahimahullah. Dan Imam Suyuti bukan orang yang maksum, dia punya kesalahan juga. Dia imam besar. Termasuk dia yang mengatakan Imam Suyuti bahwasanya hari kiamat umur umat manusia cuma 1500 apa? Tahun. Dan itu salah, Imam Suyuti salah. Dia imam besar tapi dia salah. Ya, kita kembali kepada dalil zahir hadis bahwasanya demikian Rasulullah SAW dilarang, ditegur oleh Allah tatkala mohon ampunan bagi Abu Thalib dan juga bagi ibunya. Oleh karenanya dalam Sunan Nasa'i ya, dan yang lainnya, waktu Abu Thalib meninggal dunia, maka Ali bin Abi Thalib datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ammaka Syekh ad-Dhal qad mat." Perhatian perkataan Ali. Padahal ini bapaknya sendiri. Jadi Ali berbicara tentang bapaknya Abu Thalib. Dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, pamanmu yaitu Abu Thalib, asy-Syekh ad-Dhal, orang yang tua yang sesat sudah mati." Yang bilang itu siapa? Anaknya sendiri. Kata Rasulullah SAW, "Idhhab fawari." Sana pergi kubur dia. Kata Ali bin Abi Thalib, "La uwari, saya tidak mau menguburkan bapakku. Innahu mata musyrikan." Sungguhnya dia meninggal dalam kondisi apa? Musyrik. Kata Rasulullah SAW, "Idhhab fawari, pergilah kau dan kuburkanlah." Meskipun seorang meninggal dalam kondisi musyrik harus dikubur, ya. Maka akhirnya fadhahabtu fawaraituhu. Maka saya pun pergi dan saya pun menguburkan bapakku, ya. Tapi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini saja mungkin kajian kita tentang masalah hikmah dari kematian atau wafatnya Abu Thalib.
Ini dalil bahwasanya seorang harus banyak meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan seorang dengan ulama, kedekatan seorang dengan ustaz, ya, kerabat dia dengan ustaz, dengan ulama tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan sama sekali. Yang beri petunjuk hanyalah Allah Subhanahu wa taala dan menyesatkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang berusaha senantiasa berdoa kepada Allah agar diberi hidayah dan dikuatkan di atas hidayah. Di antara doa agar kita senantiasa dapat hidayah adalah ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah aku kepada jalan yang lurus. Artinya apa? Kalau aku belum berada di atas jalan yang lurus, ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Kalau seandainya aku sudah berada di jalan yang lurus, tegarkanlah aku di atas jalan lurus tersebut, ya Allah. Kalau seandainya aku sudah tegar di atas jalan yang lurus, ya Allah, bukakanlah aku jalan-jalan kebaikan yang lain. Maka seorang senantiasa berdoa tatkala mengucapkan inna siratal mustaqim, benar-benar dia konsentrasi minta hidayah kepada Allah. Nabi SAW sering berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang bolak-balik hati manusia, tegarkanlah hatiku di atas agamamu.